Present my son and new daughter, Elodie. Halo, Abang, AA, Teteh, Mbak, Akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Dijip di channel Dijip Film. Channel yang paling apik dan paling ciamik soal review film. Yams, langsung aja, ini filmnya. Jangan lupa subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan film-film lainnya. Film diawali dengan formasi pasukan kerajaan yang dipimpin oleh rajanya menuju sebuah gua yang terletak di seberang istana, kawan. Raja dan pasukannya ini memburu seekor naga yang mengganas. Mereka pun tiba di sarang naga itu, dan inilah yang terjadi. Ratusan tahun setelah tragedi tersebut, jauh di dataran negeri bagian utara, terdapat sebuah kerajaan yang sedang mengalami krisis pangan. You must be Elodie. Sang raja memiliki anak yang bernama Teteh Elodie. Raja tersebut hendak menjodohkan Teteh dengan seorang pangeran. Dirinya dipaksa oleh sang raja agar dapat menolong rakyatnya karena sedang mengalami krisis pangan. Well, what is it? From the Queen of Aurea, this is who we are. Mereka pun berlayar menuju kerajaan Aurea itu. Nothing. This is how you want your prince to meet you. Setibanya mereka di kerajaan yang tanahnya sangat amat subur dan disinari hangatnya sang mentari, di depan pintu istana mereka pun disambut oleh pengawal kerajaan. My lords, my ladies, if you will follow me. Never make up. Mereka pun diantarkan ke kamarnya masing-masing sebelum menemui keluarga kerajaan Aurea yang katanya sedang berdoa, kawan. Pray this is to your liking, my lady. I just hope he's kind. Keesokan harinya tibalah pertemuan antar dua kerajaan yang ingin menjodohkan anaknya. Teteh Elodie pun akhirnya bertemu dengan Abang Coki, pangeran tampan dari kerajaan Aurea. You're to make yourself at home, child. Bore our young people with. Indahnya bunga-bunga yang sedang bermekaran seolah-olah mewakili perasaan dua sejoli ini. Si Teteh yang tidak terbiasa dengan pengawalan sang pangeran akhirnya mengajak Abang Coki ini untuk pergi berkuda, Maybe kawan. that's because my stepmother. Depends on what you want to see. Everything. Teteh Elodie menanyakan perapian yang ia lihat di jendela kamarnya semalam. Abang Coki menjelaskan bahwa itu adalah ritual kuno yang sangat penting demi keberlangsungan hidup seluruh kerajaan Aurea ini. My greatest wish is to go see the world. For as long as I can remember, I've. Di sisi lain, ibu dari Teteh Elodie ini ingin menjalin kedekatan dengan Ratu Aurea. Namun, Queens of Aurea ini sangatlah sombong dan menganggap kasta ratu dari kerajaan utara ini lebih rendah darinya. Family? Our father was a rope maker, was he not? Nor place undue import on. Her name is Elodie. Mendengar hal itu, ia merasa terhina dan langsung membicarakannya kepada Teteh Elodie bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. This wedding is a mistake. I don't trust them. It's hard to explain, but What does father think? he refuses to. Namun karena ini merupakan perintah dari sang raja, yaitu ayahnya Teteh, pernikahan pun tetap dilanjutkan. Teteh Elodie terlihat cantik dan menawan berbalutkan dengan gaun dan perhiasan yang serba emas, kawan. Wow. Ciu-ciu pasti demen nih ngeliat yang begini. Seluruh anggota kerajaan bertepuk tangan riah dalam mengiringi acara pernikahan tersebut. Namun, ibunda Teteh Elodie masih tetap merasa khawatir, friend. I present my son and new daughter, Elodie. Setelah berpamitan, Teteh Elodie langsung diajak sama Abang Coki menuju sebuah gua untuk melakukan ritual kuno yang kemarin ia ceritakan.
Sesampainya di gua tersebut, sudah banyak orang yang memakai topeng emas dan berjubah merah menunggunya. Welcome, Princess. The price is dear, but so too the reward of this kingdom. Sekilas, Teteh Elodie ini curiga dan takut dengan ritual tersebut. Ternyata ritual tersebut merupakan ritual persembahan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Setelah ritual selesai, Abang Coki menggendong Teteh Elodie untuk kembali. And a kingdom was born. Let our two lines mingle. Teteh Elodie yang merasa senang karena digendong oleh Abang Coki, tiba-tiba dilempar ke dalam jurang, friend. Teteh Elodie ini hanya dijadikan sebagai bahan persembahan dari ritual tersebut. Aduh, kasihan banget si Teteh. Setelah kejadian itu, Teteh Elodie ini masih selamat dan ia berteriak minta tolong. Namun tidak ada yang meresponnya. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya berupa api yang menyala-nyala. Ia pun mendekatinya, dan inilah yang terjadi. Ternyata gua itu dihuni oleh seekor naga yang ganas, kawan. Semburan api yang menyembur-nyembur keluar dari naga yang bermulut besar itu. Teteh Elodie pun berlarian menjauhinya. Beruntung ia bisa lolos dari kejaran sang naga. Namun kaki Teteh terbakar karena terkena semburan api dari naga itu, friend. Dengan tubuh yang penuh luka, Teteh Elodie pun mencoba berlindung dari kejaran sang naga dan mencoba menyusuri gua tersebut. Ia menemukan tempat bercahaya yang dihasilkan oleh siput yang menempel pada dinding-dinding gua itu. Di sisi lain, ia menemukan tembok yang bertuliskan nama-nama korban pendahulunya. Ia pun terbangun dari tidurnya, dan ternyata siput-siput itu bukan hanya menerangi jalannya, tapi juga dapat menyembuhkan luka-lukanya. Walah, kebetulan banget nih. Di dinding gua itu terdapat sebuah peta yang bertuliskan jalan keluar dari gua tersebut. Teteh Elodie pun mencoba untuk mengikutinya dan berharap ia dapat keluar dari gua yang menyeramkan itu. Crystals. Setelah memanjat kristal dan menemukan pintu keluar yang dijanjikan peta di dinding itu, dalah ternyata pintu keluar tersebut berada di tebing yang tinggi dan tepinya sangat curam. Alhasil usaha si Teteh menjadi sia-sia. Ketika sang naga ingin membakar Elodie, suara ayahanda bergema di dasar jurang gua itu. No one leaves here without my daughter. Ternyata sang ayah datang dengan membawa beberapa orang untuk menyelamatkan Elodie. Mungkin sang raja ini telah mendengar kabar seputar Elodie yang telah dikorbankan, kawan. Mendengar hal itu, Elodie pun langsung bergegas menghampiri asal suara itu.
Ternyata ritual ini didasari oleh pembunuhan 3 anak naga yang dilakukan oleh Raja Aurea beratus tahun lalu. Sebagai gantinya, sang raja harus memberikan 3 orang wanita untuk dikorbankan setiap tahunnya. Slay the Valiant! Ketika sang raja berteriak memanggil nama Teteh, naga itu pun datang. Teteh Elodie yang melihat kejadian tersebut hanya bisa diam dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Sang ayah yang diberitahu oleh naga itu bahwa Teteh Elodie masih hidup hanya bisa menyesali perbuatannya yang mengorbankan putrinya. Sebelum kematiannya, ayah Elodie ini memberitahukan bahwa ibu dan adiknya sedang menunggunya di kapal. Sang ayah berharap Teteh Elodie bisa pergi menggunakan tali yang ia bawa. Mendengar itu, Teteh Elodie pun mulai memanjatnya dan berhasil keluar dari gua tersebut. Menyadari hal itu, sang naga pun mengamuk dan tak henti-hentinya menyemburkan api dari mulutnya. Wah, neraka jahanam. Melihat malapetaka ini, Queen of Aurea merampas paksa adik Elodie untuk dijadikan penggantinya. You promised us a daughter. Sang ibu akhirnya bertemu dengan Elodie dan menceritakannya. Elodie pun kembali menuju gua tersebut untuk menyelamatkan adiknya. Sesampainya di gua itu, ia bertempur dengan sang naga, dan si Teteh ini bersikeras menjelaskan kepada sang naga bahwa mereka berdua telah ditipu oleh kerajaan Aurea itu. Namun sang naga tidak mempercayainya. Ketika ditunjukkan bekas luka yang ia dan semua korban wanita miliki, barulah si naga percaya bahwa kerajaan Aurea telah membohonginya selama ratusan tahun. No. Setelah pertempuran antara Teteh Elodie dan naga tersebut, hal yang membagongkan pun terjadi. Elodie. Is she to be the third? You know nothing of what we've endured. Teteh Elodie kembali mendatangi kerajaan Aurea itu, dan sang naga akhirnya membalaskan dendamnya dengan membakar habis keluarga kerajaan Aurea itu. Dan pada akhirnya Teteh Elodie dan naga itu pun bersahabat. Tamat. Ending yang kurang asem, guys. Udah, gitu aja.